Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini jawaban salam awal bulan ya. Ini masih semangat energinya. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saya diri ya, kayaknya ibu-ibu yang belakang tidak nampak, khawatir mengganggu. Saya ke depan aja karena kita tidak pakai slide tadi. Alhamdulillah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu ya, harusnya ibu-ibu dulu yang disebutin karena bapak-bapaknya minoritas kali ini ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah bapak-bapak yang hadir sini sudah salah satu bentuk apresiasi mau hadir di majelis kita di kesempatan pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang kami muliakan guru kami Ustazah Erika, Umi Erika Dewi Suryani. Terima kasih atas undangannya untuk di kesempatan pagi ini. Dan juga para pengurus dari Marwah Muslimah Center, para tokoh yang juga hadir untuk kita diskusi berbincang ya di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan tak lupa salam cinta buat anak-anakku semua yang tadi hadir dan juga hari ini kita lihat mereka begitu bahagia karena di waktu libur. Kita lihat bagaimana muka-muka bahagia mereka dan tugas kita diantaranya adalah mampu menjaga fitrah mereka untuk senantiasa ya terjaga fitrahnya. Dan kita doakan semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai ya. Alhamdulillah pagi ini izin saya minta maaf pertama kali pagi ini dapat tugas jemput anak yang camping. Jadi baru sampai tadi di rumah 8:30 dan persiapan juga karena ada yang belum sarapan dan rombongan. Jadi pada minta ikut semua, jadi sebagian ada yang ikut karena di habis ini ada agenda lagi di tempat di daerah Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah Bapak-bapak di sini temanya memang terkait dengan peran ayah dan ini pertanyaan pertama, kenapa harus ayah? Itu juga. Kalau kita bicara kenapa harus ayah, sebenarnya berbicara tentang apa yang menjadi pesan Quran dalam pendidikan. Ya, dimana ketika Quran berbicara tentang pendidikan dan nasihat-nasihat yang terkait dengan bagaimana mendidik generasi, ternyata kita dapat satu kesimpulan disimbolkan dengan bagaimana Nabi sebagai pendidik yang sejatinya kisah-kisahnya dalam Al-Quran sejatinya mewakili figur ayah. Bahkan kalau kita lihat para ayah dan para bunda di dalam Al-Quran ada Nabi dan Rasul yang Allah ceritakan seolah-olah nggak punya kaum atau nggak punya umat. Jadi setiap Nabi, setiap Rasul pasti punya umat. Faba'atsna likulli ummatir rasulah. Setiap nabi punya rasul, ada umatnya. Tapi ada di dalam Al-Quran kisah seorang rasul dan nabi yang dikesankan seolah-olah nggak punya umat. Seolah-olah. Kenapa disebut seolah-olah?
Karena Allah menceritakan dirinya dengan anaknya. Seolah nih, ini kaumnya siapa ya? Kok nggak ada umatnya? Ada yang bisa nebak siapa? Siapa Rasul dan Nabi ini masuk? Kira-kira siapa? Hah? Siapa yang tahu? Kau tahu dapat hadiah apa? Permen nggak ada ya? Ada. Ada yang tahu. Siapa yang kira-kira Allah kesankan? Ya, Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita baca kisah Nabi Yakub, kita dapat sebuah gambaran kok Nabi Yakub kayak nggak ada kerjaan. Kayaknya dikisahkan dia ngomong sama anaknya doang. Sementara Nabi yang lain menyeru umatnya, Nabi Nuh menyeru umatnya, Nabi Muhammad menyeru umatnya, Nabi Ibrahim menyeru umatnya, Nabi Yunus menyeru umatnya, Nabi Musa menyeru umatnya, khusus Nabi Yakub dia ngomong sama anaknya doang. Apa yang mau kita tangkap? Al-Quran ketika menggambarkan sebuah tokoh yang sejatinya dimunculkan dalam perannya di dalam pendidikan, maka Quran selalu mengatakan betapa simbol Nabi yang dilikuskan dalam Al-Quran itu menunjukkan betapa menjadi ayah mengurus anak bukan masalah yang remeh. Karena Quran nggak pernah bahas hal yang remeh. Ya, Quran nggak bahas hal yang recehan. Ya, Quran nggak bahas cara bikin sayur asam ya remeh. Quran nggak bahas cara meningkatkan jumlah follower di TikTok dong remeh banget. Yang Quran bahas sesuatu yang pasti besar. Sesuatu yang dianggap remeh kita pun kalau Quran bahas pasti besar. Contoh, apa yang ibu anggap remeh tapi besar menurut Quran? Nyuci baju. Wasiyabaka fatahhir. Dan bajumu cucilah. Ayat tentang cuci baju ada dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang setiap pagi kesel banget, cuci baju mulus, ada ininya. Maka kalau ibu semangati bahwa ya Allah, satu-satunya ayat pekerja rumah tangga yang dibahas tentang memuji, yang dibahas dalam Quran adalah nyuci baju. Ketika ibu semangat mengaplikasikan ini, seolah-olah ibu mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran, dan disitulah pahala kita mengalir. Jadi yang hari ini nyerahkan nyuci baju sama orang, sebenarnya nyerahkan amalan ke orang lain. Jadi nanti masuk surga itu mesin laundry. Yang masuk surga mesin cuci. Kenapa mesin cuci surga? Saya mengamalkan satu ayat. Nyuci baju, emak-emaknya enggak. Emak-emak terlupa. Makanya saya bilang gini, kalau kita mau rumuskan hidup itu, cari ayat yang dalam Quran, praktekkan. Yang nggak dibahas, itu pilihan. Ya, makanya saya bilang sama istri saya, kalau saya masak itu nggak ada ayat dalam Quran. Dan berkata secara tersirat, nyuci baju ada ayatnya. Lebih pilih kamu nyuci baju, masak ngurusin orang lain. Ya, kenapa? Karena ayatnya wasiyabaka fatahhir. Ya, baju mau cuci kata Allah. Cuci artinya perintah Allah jelas gitu ya. Oke, remeh menurut kita besar. Termasuk yang dianggap remeh sebagai orang tua adalah ya elah ngurusin anak doang. Bagi bapak-bapak menganggap ada lebih besar Ustaz. Tapi Allah menjadikan bagaimana simbol seorang nabi bernama Yakub menjadikan pelajaran bahwa Nabi Yakub adalah contoh betapa Allah ingin sodorkan tokoh hebat dalam Al-Quran, yaitu adalah Nabi Yakub. Ketika dia diceritakan ngurusin anak doang, maka jangan ada seorang laki-laki mengatakan gini, ya lah malu banget ya ngurusin anak doang. Karena justru dia melakukan pekerjaan yang disimbolkan oleh Nabi. Sehingga Al-Quran sangat koheren alias sangat sangat inherent dengan berbagai ayat lain, sehingga siapapun yang bukan nabi meniru pekerjaan yang dicontohkan nabi, dia dimulakan layaknya nabi. Maksudnya apa? Ada orang biasa dalam Al-Quran yang bukan nabi, bukan tokoh, tapi disejajarkan, bahkan disimbolkan jadi nama surat, pada dia lelaki biasa. Siapa dia? Luqman. Apa yang membuat Allah menyebut Luqman dan sebutkan namanya? Apakah karena Luqman followernya banyak di masa itu? Apa Luqman seorang ilmuwan? Luqman seorang artis? Apa Luqman bahkan dia ada seorang nabi?
Apa Lukman orang kaya, orang terkaya, the most, orang apa yang paling kaya di muka bumi saat itu? Tidak. Dia hanya seorang tukang kayu. Bahkan dari riwayat mengatakan dia seorang berbudak yang hitam dari Habsyi. Banyak pekerjaan dia. Banyak versi tentang hal itu. Intinya dia hanya orang biasa. Tapi ada orang biasa diangkat derajatnya ternyata disebabkan satu amalan. Yaitu adalah peduli sama anaknya. Ketika ada seorang laki-laki, dia sadar berlomba-lomba jadi orang terkaya di dunia, ini aja ngejar gaji UMR udah ngos-ngosan. Nggak bisa. Berlomba banyak-banyakin jumlah follower Instagram, ini aja udah pakai di promote udah nggak bisa. Berlomba menaikkan jabatan di sebuah perusahaan udah nggak bisa. Ternyata susah banget untuk mengupgrade diri. Ada satu amalan yang kalau kita praktekkan akan menjadikan kita dimuliakan. Dari itulah makna dari Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Apa amalan itu? Mengurus keluarga, khususnya mendidik anak. Ini pengantar pertama. Jadi kalau bapak-bapak hari ini merasa, ya datang nyesel banget dijebak mama-mama nih. Karena ada bapak-bapak yang datang kajian ini rumah ayah kita dihabisin mulu nih Ustaz gitu. Ya. Maka bagi bapak-bapak yang hari ini datang saya bilang jangan menyesal, beruntunglah. Setidaknya kita adalah orang yang digerakkan hatinya untuk menjalankan satu peran yang diremehkan seluruh ayah laki-laki di muka bumi, tapi peran ini adalah peran yang justru mengangkat derajat kita di akhirat, dan itu yang nanti akan kita peroleh nanti di hari kiamat. Ada hadis yang menguatkan ini, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, di mana Rasulullah bersabda, innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah, rojul maknanya laki-laki, berarti di peran ayah. Sesungguhnya ada seorang ayah yang diangkat derajatnya di surga. Dia masuk surga, diangkat derajatnya. Itu membuat dia terheran-heran. Masuk surga aja udah bikin dia aja terpukau. Ini diangkat derajatnya. Fayaqul anna lihada. Bagaimana bisa aku dapat keistimewaan ini? Kenapa dia berucap ini terheran-heran? Karena selagi di dunia, dia merasa amal dia nggak ada istimewa. Dia merasa sholat yang wajib-wajib aja, jarang sholat sunnah. Dia tahu puasa, mungkin di dunia yang wajib-wajib aja, jarang puasa sunnah. Ya, pernah sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambahan gitu. Dia sadar gitu, apa yang membuat dia bisa naik derajat. Fayuqal, maka hadis yang mengatakan fayuqal, dijawab langsung oleh Allah bi istighfari wala dikalak. Hal ini karena doa dan istighfar dari anak-anak. Maka ketika dalam hal ini seorang ayah menyadari bahwa apa yang dibutuhkan nanti di akhirat yang mengangkat derajatnya, doa dari anak dan istighfarnya, Robbi firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Dan doa ini mohon maaf Pak, nggak bisa di request menjelang sakaratul maut. Nggak bisa Bapak sebelum sakaratul maut bilang, nah nanti doain Papa ya, pokoknya nanti Papa gentayangannya kayak kamu malam-malam. Baik, nggak bisa. Kalau secara batin anak tak terkoneksi, tak terdidik dengan baik, maka bisa jadi kita didoakan pas tahlilan 3 hari, 7 hari, hanya 40 sampai 100 hari. Setelah itu, the show must go on. Hidup terus berjalan, orang tua jauh dari bayangan, doa tak tersampaikan sampai ke alam kubur. Tahu kenapa? Karena tidak ada bekas pendidikan. Maka mengapa di antara yang menarik, yang menjadi tadabbur penting, bukanlah sekadar anak kita soleh, tapi dari mana jalur kesolehannya. Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 133 ketika Yakub dalam keadaan menjelang ajalnya. Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Nak, kalau ayah mati, kamu nyembah siapa? Saya tanya bapak dan ibu-ibu sini. Bapak ibu kalau dalam keadaan ajal nanya gini, nak kalau mama atau papa mati, kamu nyembah siapa? Kita pengen anak kita jawabannya apa? Nyembah Allah. Tapi anaknya Yakub nggak jawab itu. Apa jawaban anak Yakub? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishak ilahan wahida.
Kami menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhan kakek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa yang dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Ya elah, ribet banget. Kenapa nggak langsung jawab Allah aja sih? Di sini ada pelajaran penting kata para ulama. Bukan sekedar anakmu soleh, tapi dari mana datangnya jalur kesolehan itu. Disitulah bagaimana Yakub mengajarkan ke anaknya, aku menyembah Allah karena dari jalur bapak yang ngajarin, bapak dapat dari kakek, kakek dapat dari buyut. Yaitu siapa yang diturun-turun? Allah Tuhan yang satu. Ayat ini memberitahu bahwa kesolehan itu bukan sekadar diciptakan di luar, tapi bermula dari rumah. Jadi anak-anak aku ngajarin, Pak, kami menyembah Tuhannya Bapak. Kalau ayat ini menggambarkan tentang bagaimana perjalanan panjang, tentang bagaimana anak menyembah Allah, disitulah pelajarannya. Jangan bangga kalau anak kita soleh kalau nggak ada kontribusi kita. Bu, anaknya hafal Quran, gimana ceritanya Bu? Nggak tahu, kan tetangga yang ngajarin. Lah Ibu ngapain? Dan nonton TikTok tiap hari. Itu ada drakor terbaru bagus banget. Kontribusinya nggak ada. Jika kesolehan kita klaim hanya karena kita punya anak, maaf, yang lebih layak mengklaim itu adalah bapaknya Ibrahim. Tahu bapaknya Ibrahim? Siapa namanya? Azhar. Dia kemana-mana petantang petenteng. Tahu Ibrahim nggak? Tahu Ibrahim nggak? Itu anak saya. Anak saya itu. Oh, ini bapaknya. Tapi bapaknya nyembah patung. Bikin patung. Maka poin pertama yang kita ingin pelajari adalah bahwa kesolehan itu harus menjadi salah satu jejak dari kita. Itulah makna dalam Al-Quran, diantara makna dalam surat Yasin, nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat apa yang telah kalian lakukan dan bekas-bekasnya. Apa asar yang diberikan ke anak kita? Jangan-jangan seumur hidup anak kita soleh karena ustadznya, karena tetangga, karena gurunya, sama sekali nggak ada nilai dari orang tua. Maka hari ini kenapa ayah yang harus turun tangan? Supaya di akhirat ketika anak bertanya, apa yang mengajarkan, siapa yang mengajarkan kamu sholat? Abi. Siapa yang memulai mendengarkan Al-Fatihah? Abi. Itulah isyarat mengapa saat bayi baru lahir, ayahnya yang mengazankan sunatan. Ini jangan mentang-mentang ya. Kita pakai teknologi ya, anak baru lahir langsung setel azannya Ustadz Hanan Ataki. Lebih bagus Ustadz dari suara saya soalnya. Pesan Quran bukan sekedar isi yang disampaikan. Ustadz Hanan lebih bagus, Ustadz Muzamil lebih bagus. Dia bisa dengarkan ringan. Tapi Allah tak ingin awal mula tauhid itu dipendengarkan oleh orang lain. Siapa yang mendengarkannya? Setelah Allah ingin ngasih tahu sama kita, Pak. Kesolehan itu nanti akan berjalan seiring jalannya. Adakah peran Bapak di situ? Maka kalau sejak awal Bapak mengazankan, itu semua komitmen. Komitmen pertama, nah, sebagaimana ayah mengazankan kamu di awal kamu lahir, dan itu tanggung jawab ayah untuk membimbing suara azan itu sampai kamu meninggal nanti. Sehingga kenapa hari ini kita bahas peran ayah dalam kaitannya mendidik sholat? Karena yang pertama, justru ayahlah yang dihisab oleh Allah sebagai penanggung jawab dalam urusan sholat. Karena Allah mengingatkan tugas pokok ayah bukan mencari nafkah. Apa tugas pokok ayah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga ini, siapa yang disapa? Yang disapa adalah ayah. Karena dia memakai domir, jamak lil mudzakkar lil mukhatab. Kum dimaksud adalah kaum laki-laki. Dan itu menyapa para ayah. Sehingga ayahlah yang pertama kali dihisab. Dan inilah makna dari hadis Nabi yang lain. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi lelaki ada kepala bagi keluarganya dan di akhirat dia dihisab perlakuannya sama keluarganya. Ya. Jadi di akhirat yang dihisab itu adalah suami atau bapak. Jadi anak bandel yang bertanggung jawab bapak atau ibu? Ibu semangat banget, Pak. Bapak harus ngomong, Bu. Berarti gagal saya ceramahnya. Kalau anak bandel yang bertanggung jawab siapa, Pak?
Nah, udah berat banget sih Pak kayaknya Pak gitu. Ini merasa bersalah tuh ya Allah daripada ntar malam gue tidur di teras gitu ya. Jadi bapak-bapak harus sadar Pak, saya ngomong gini karena saya nampar diri Pak. Jadi kalau dibilang Ustaz enggak lagi nampar diri karena saya bapak. Mungkin kenapa saya diminta ngomong, sekira lebih banyak kuat dalilnya Ustazah Erika ngomong di sini. Beliau pasti pakai dalam urusan ini. Tapi kalau Ustazah Erika ngomong, bapak-bapak harus bilang, ya elah suara hati perempuan. Ya pasti kan ngomel-ngomelin kita doang nih. Pak, saya nyadarinnya ini ketika saya mengkaji ayat-ayat Allah, saya mengkaji hadis-hadis Nabi, saya merasa ngeri ketika saya nggak harus sampaikan ini. Karena selama ini yang menyangka anak bermasalah itu adalah maknya, itu pandangan usang yang justru dibantah oleh para ulama. Bahkan dulu Umar kalau ada anak bandel, itu yang ditanya adalah man abuka, siapa bapakmu? Karena Umar meyakini anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapak. Jadi kalau anak bermasalah, tanya bapaknya. Bapaknya tanya. Nasabnya anak ke bapak. Dan saya ketika dulu mengkaji tentang ayat ini, saya merujuk kitab-kitab muktabar. Ada kitab yang sederhana, sebenarnya bahas fikih. Saya yakin banyak yang sering baca kitab ini dalam bentuk terjemahan, karena udah populer. Judul kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang beliau tulis kitab ini konon iseng, karena anaknya besok mau jadi bapak, dia tulis kitab ini buru-buru. Ya, buru-buru satu malam ditulis kitabnya buat dihadiahin besok pagi karena anaknya namanya Burhanuddin baru jadi bapak. Ini ada dalam pengantar yang ditulis oleh siapa pentahkiknya saya lupa, pengantar mengapa kitab ini hadir. Ya, dan beliau nulis kitab ini buru-buru tapi saking buru-burunya tebalnya cuma 600-an halaman. Nih, maaf Pak, ini ulama lagi iseng. Jadi ulama lagi iseng dapat 600 halaman. Ya, kalau kita iseng-iseng paling 600 kata di Facebook gitu ya. Itu juga stres kalau nggak ada yang komen gitu ya. Dijabri satu-satu gitu. Jadi hebatnya ulama ini, dia awalnya berbicara tentang hukum kelahiran, fikih, tentang tasmiyah, tentang penamaan anak, tentang bagaimana hukum akikah, bagaimana mengazankan. Awalnya fikih itu dibahas. Begitu bab 15, bab 16-nya yang ditampar itu bapak-bapak semua. Karena beliau sampai mengatakan kalimat wa kam mimman asqa walada wa fizata kabadihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki tadibi wa yanati lahu ala syahwati dan seterusnya. Ada kalimat menarik di ujung kalimat beliau. Apa kata beliau? Wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak pada umumnya berasal dari sisi seorang ayah. Beliau nggak bilang ibu, bapak adalah. Kalau Anda lihat anak rusak, lihatlah bagaimana bapaknya berperan. Jadi ayah dulu. Udah mulai panas Pak? Udah mulai menyesal? Udah mulai menyesal nih siapa bikin kajian ini? Biasa-biasa dicatat, pokoknya kalau marwah muslim masih bikin kajian jangan hadir. Gak apa-apa. Ya saya juga bilang kalau kajian ini dihadiri sekali bodoh amat gitu ya. Peran pertama ayat ini saya belum bahas tentang sholat karena diantaranya mengembalikan dulu bagaimana tanggung jawab sehingga mudah-mudahan bapak-bapak itu pulang sadar. Secara de facto apa yang disampaikan Al-Qayyim ini barulah muncul dekade belakangan ketika para ahli psikologi yang mengatas masalah mulai teriak-teriak. Hei,